dalam kajian parenting yang akan dibawakan oleh Ustadz Tri Asmoro Kurniawan dari Solo. Sengaja kami mengambil tema berawal dari keluarga hebat untuk menuju etos kerja yang penuh semangat. Karena kita berada di dalam satu lembaga, bahwa kita pahami dalam bekerja tentu saja harus mempunyai semangat yang tinggi. Untuk mempunyai semangat tinggi tentu saja kita berawal satu keharmonisan keluarga. Lah dari keharmonisan keluarga nanti akan memicu semangat yang tinggi sehingga di dalam bekerja akan mendapatkan etos kerja yang gigih dan penuh ketekunan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan agar menjadi baik begitu. Dalam hal ini nanti kita akan belajar dari Ustadz Tri Asmoro tentang bagaimana menciptakan etos kerja dari hal itu yang berawal dari keluarga, ya, keharmonisan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja kami mengundang Bapak Ibu dari unsur yayasan, kemudian dari unsur komite, juga dari unsur perwakilan wali murid, karena memang saat pandemi seperti ini kami memang sangat membatasi untuk jumlah peserta. Biasanya untuk kegiatan kajian parenting seperti ini kami biasa menghadirkan untuk dari siswa, dari wali siswa begitu, tetapi karena kondisi pandemi memang kami harus membatasi sehingga dari wali murid kami menghadirkan hanya perwakilannya saja. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwasanya di MI Muhammadiyah Serbegan dalam momen bulan Ramadan ini ada beberapa agenda yang kami programkan. Yang pertama adalah tadarus dari Bapak Ibu guru yang setiap hari kami agendakan setiap pagi kegiatan tadarus bersama begitu. Kemudian ada program Cinta Quran yang kami rekrut dari beberapa siswa yang alhamdulillah nanti akan kami hadirkan di sini karena dari siswa tersebut telah menyelesaikan tadarusnya begitu selama dalam jumlah 30 juz. Kemudian selain itu yang hari ini kita ikuti adalah program kajian parenting Ramadan dan juga ada satu program yaitu lomba virtual dari yang diikuti oleh siswa dan wali siswa. Jadi Bapak Ibu, meskipun dalam kondisi pandemi kegiatan pembelajaran adalah masih pembelajaran daring, tetapi pihak madrasah tetap berupaya, tetap mengupayakan untuk program-program yang dapat bermanfaat baik bagi Bapak Ibu guru, bagi siswa maupun bagi orang lain. Untuk itu kami dari madrasah memohon dukungan dari Bapak Ibu semua, semoga apa yang menjadi program-program ini dapat terlaksana dengan baik dan akan menambah zona biru bagi madrasah sehingga kami dapat meningkatkan potensi, dapat meningkatkan kualitas serta dapat meningkatkan prestasi madrasah. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, ada salah ucap dan salah perbuatan itu karena keterbatasan dari diri saya, karena kefakiran ilmu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Madrasah yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari Purwaningsih. Berikutnya sambutan yang kedua dari pimpinan Muhammadiyah cabang Jabar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Badarudin Suranta. Bapak Dr. Haji Badarudin Suranta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Bapak Ustadz Bapak Tri Asmoro Kurniawan, yang terhormat Bapak Pimpinan Ranting MLC beserta Komite MI dan Pimpinan Ranting Asia serta Kepala MI Ibu Ari Purwaningsih MPD serta Bapak Ibu tamu undangan, sahabatkan satu persatu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita dapat berkumpul, bertemu dalam keadaan sehat, iman dalam acara kajian parentin Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin. Lebih-lebih waktu yang mustajab mendekati buka, itu waktu yang mustajab dan suasananya senang karena kita puasa. Senang yang kedua insya Allah kalau kita sudah marak suan marang saudara Allah, ketemu Allah dengan amalan yang kita bawa. Man ngamilan sholihan fali nafsih, siapa yang berbuat baik maka kebaikan akan kembali pada dirinya sendiri. Wa man asya'a fa'alaiha, dan siapa yang berbuat jelek, kejelekan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Summa ila rabbakum turja'un, kemudian akan kembali pada Tuhan dengan dimintai pertanggung jawab. Ini ayat pendek tapi isinya padat. Ya, terserah mau berbuat baik akan kembali pada diri kita sendiri, berbuat jelek dan akan kembali pada diri kita sendiri, dan kita akan dimintai bertanggung jawab semuanya. Tuh. Sehingga mari sama-sama berbuat, sama-sama berucap, bertingkah laku yang baik-baik saja, yang bermanfaat. Insya Allah kita akan menerima. Nak wong Jawa ngarani nandur ngunduh, ngeten nggih Pak. Saiki tebasane ora ngunduh niku kan juragan, tetap ngunduh nggih. Niku nggih gandeng wekdal sampun dungkap sonten, pangapunten mboten kathah-kathah ngen kawula mutur cekap semanten mawon. Kula seneng minangka didasmen ceper enten kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memajukan, ya, memajukan keimanan, ketakwaan dan ilmu. Insya Allah saya suka, ya, bareng-bareng, monggo untuk sharing, ya. Mudah-mudahan kegiatan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala safil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Usikum man nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-sadiqun. Barakallah. Ketika kita membicarakan tentang sukses atau gagal, maka di dalam Islam selalu akan kembali kepada kata surga dan neraka. Sukses itu adalah ketika akhirnya kita nanti masuk surga, terhindar dari api neraka. Dan gagal itu adalah ketika kita masuk neraka. Misalnya ayat yang mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah
ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang yang meneraka dengan orang yang menjadi penghuni surga. Orang yang menjadi penghuni surga itulah sebenar-benar orang yang sukses, yang beruntung. Demikian juga ketika membahas tentang kerugian, Quran mengatakan khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwa husnul mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Dan ketahuilah, itulah kerugian yang nyata. Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud merugikan diri dan keluarga pada hari kiamat adalah gagal membawa keluarganya ke surga. Jadi ketika kita membahas tentang etos kerja pun, itu adalah etos kerja untuk masuk surga, untuk mencari nilai di sisi Allah. Biasanya kalau kita sholat taraweh, kan di sela-sela itu ada bacaan doa, Allahumma inna as'al ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon ridhomu dan surga. Nah, ini premis ini harus kita pahami dulu, karena hari ini banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang etos kerja, tentang semangat hanya untuk urusan-urusan duniawi yang tidak ada nilai akhiratnya sama sekali. Padahal kalau menurut dalil-dalil yang sampai, apapun prestasi duniawi seseorang, seberapapun dia dikagumi orang lain, itu kalau dibandingkan dengan di akhirat nanti, itu nggak ada nilainya. Madunya fil akhirah. Dunia itu tidak ada nilainya dibandingkan akhirat. Jadi Rasul sudah mengatakan, dunia itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Pertama kali mati dalam rangka mempertahankan kaidah Islam itu adalah Yasir dan Sumayyah istrinya. Sholat belum, puasa belum, zakat belum, haji belum, tapi surga sudah yakin. Maka Nabi mengutus utusan untuk berteriak dengan lantang kepada Yasir dan Sumayyah sedang disiksa itu dengan mengatakan sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar ya Yasir, kalau kamu sabar kamu akan masuk surga, tempat kembalimu surga. Baru itu yang disampaikan Rasul. Bukan coba kamu sholat, siapa tahu dengan sholat khusyuk kamu di sana nggak merasakan siksaan, nggak begitu, karena belum ada ajaran sholat. Kenapa nasihat Rasul kepada Yasir, sobron, sabarlah, karena dengan sabar kamu masuk surga. Karena baru ajarannya tentang surga dan neraka. Nah, ada satu rahasia menarik yang disampaikan Bunda Aisyah adalah seandainya yang pertama kali turun adalah ayat yang mengatakan la tasrabul khamra, jangan kamu minum khamr. Orang yang sudah biasa minum khamr itu akan menolak dengan mengatakan la nadul khamra abadan, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Di dunia modern Anda terangkan bahayanya orang mabuk pun mereka mengatakan ini kearifan lokal. Selesai. Jengkel ngomong sama orang tidak beriman kepada akhirat. Pada beredar video-video di internet tentang orang mabuk, jalannya langsung nyemplung got, eneng. Itu ya, mabuk numpak motor akhirnya kecelakaan. Kita terangkan begitu, mereka udah urusan kamu, urusan kami adalah ini merapat kearifan lokal. Sama. Jadi orang sudah terbiasa melakukan perbuatan jelek itu langsung berhenti itu susah. Seandainya ayat yang pertama kali itu adalah la taznu, janganlah kamu berzina, maka orang yang biasa berzina akan mengatakan lana da'u zina abadan. Kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Jadi orang yang sudah punya kebiasaan berbuat jelek agar bisa berhenti kemudian berganti menjadi etos kerja yang baik adalah ketika diingatkan tentang akhirat. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Mas'ud al-Badri. Itu dia pernah marah karena budaknya melakukan kesalahan. Dia hukum budaknya itu dengan mencambuknya. Rasul datang kemudian mengatakan, lami Abu Mas'udin. Eling Abu Mas'ud. Innallaha aqdaru minka ala qadratuka ala hadal gulam. Eling. Sesungguhnya kekuasaan Allah di akhirat nanti kepadamu lebih besar daripada kekuasaanmu atas budakmu sekarang. Jadi kalau kamu sekarang nyambuk budakmu karena ndak ku dhewe, bojo-bojoku dhewe, anak-anakku tak keplak-keplak terserah kowe rasa campur tangan. Oh, sok akhirat Allah lebih kuasa daripada kuasamu kepada budak ini.
Mendengar kata itu dia gemetar, langsung cambuknya dibuang dan dia mengatakan, sejak hari itu kalau saya marah sama budak saya nggak mencambuk lagi. Karena Nabi mengatakan nanti di akhirat ada pertanggungjawabannya dan Allah lebih berkuasa. Jadi tadi dari riwayat-riwayat seperti itu, perbaikan masyarakat dimulai dari perbaikan keimanannya. Ketika imannya tidak diperbaiki, maka tidak akan terjadi perbaikan dalam masyarakat. Semua itu cuma tulisan seperti spanduk, poster, cuma tulisan kosong. Dengan bulan Ramadan kita sambut, ya, sambut kita tingkatkan iman dan takwa. Kemarin saya lihat tulisan seperti itu, marhaban ya Ramadan, dengan Ramadan kita tingkatkan iman dan takwa. Kira-kira 50 meter eneng warung soto, wong awan-awan lanang-lanang do mangan soto nyang kono. Mangan soto karo maca dengan Ramadan kita ingatkan iman dan takwa. Itu cuma tulisan. Itu cuma tulisan. Suami istri menikah agar sakinah mawaddah warahmah. Itu kalau nggak ada iman di dalamnya, nggak ada perbaikan. Makanya kita harus menanamkan keyakinan kepada pastinya akhirat ini kepada anggota keluarga kita. Sebab perbuatan baik atau etos kerja baik dimulai dari keyakinan kepada akhirat itu. Karena kalau orang sudah yakin kepada akhirat, dia merasa malu kalau datang kepada dengan amal yang kurang. Maka dia akan menambah amal sendiri. Kenapa? Ya Allah, saya cuma mempersembahkan amal 2 tetes, sedangkan saya akan terima 1 lautan. Saya malu dong kalau ketemu Allah dengan amal yang ala kadarnya. Coba, waktu itu ada Umar bin Abdul Aziz yang sedang menjadi khalifah, menemukan putrinya sedang menangis. Kemudian dia bertanya, lah ngapa tondo kok datang nganggo nangis barang? Bapak, saya ini putri khalifah, tapi saya belum punya baju baru buat lebaran. Sedangkan teman-teman saya sudah punya baju buat lebaran. Gimana sih rasanya bapak ditangisi anak? Dia mengatakan, sudah kamu tunggu di sini. Bapak akan ke Baitul Mal, kantor kas negara untuk mencari uang. Bisa membelikan kamu baju lebaran. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz pergi ke kantor kas negara dan kemudian bertanya, bisakah saya mendapatkan uang? Untuk apa khalifah? Untuk membelikan baju baru buat anak-anak saya lebaran. Penjaganya tuh bingung, uang yang mana? Uang ternyata khalifah tidak punya rekening, tidak punya tabungan. Jadi Anda tidak punya tabungan nggak apa-apa, khalifah aja nggak punya apalagi Anda. Pandemi lagi, gitu. Yang punya tabungan aja pada diambil sekarang. Gitu. Nggak punya tabungan, yang mana uang yang mau diambil? Kata Umar bin Abdul Aziz, gaji saya bulan depan. Jadi wong saiki ngarani kasbon. Boleh nggak saya ngambil gaji saya bulan depan? Kata penjaganya, la mani'a walakin bisyartin. Oh nggak apa-apa, tidak ada halangan, silahkan ambil gaji Anda bulan depan. Syaratnya hanya 1 kok. Ya Allah, syaratnya gursiji. Lah wong serbegan syarat pitu dilakoni. Jujur saya baru tahu ada desa namanya Serbekan tuh hari ini. Nggak tahu saya. Gitu. Ya, fotokopi KTP, fotokopi pasangan, fotokopi KK, survei rekening terakhir, persejanjian setuju dan macam-macam. Direwangi kok iki syaratnya gursiji kok nyenengkeh men. Maka Umar bin Abdul bertanya, saya bisa ngambil uang dengan 1 syarat. Apa syarat itu? Anda bisa menjamin masih hidup sampai bulan depan. Karena yang Anda ambil adalah gaji bulan depan. Kalau Anda sampai ke rumah meninggal dunia kan itu bayar apa? Itu jenenge layatan gitu loh. Jadi kalau Anda mau ngambil gaji untuk gaji bulan depan, berarti Anda harus tetap hidup sampai bulan depan. Karena yang dibayar adalah kerja Anda. Jadi ibu-ibu nanti yang mulang nek wis kasbon nyambut gawe kudu semangat. Aja wis kasbon terus baru kuwi nyambut gawene mulange ares-arasen, kon nulis nyang papan terus dhek jajan lotes nganyelke tenan kok guburane. Mentang-mentang sudah nggak ada gaji, itu justru tantangan. Bisa kasbon tapi harus semangat kerja, harus tetap karena urusannya akhirat. Kan ada tuh guru-guru model gitu. Saya lihat karena saya pernah melihat. Saya bilang kan saya lihat, jadi malah sing dadi korban sing bangsane GTT gitu loh. Mas Mbak ganten ono aku tak mulang dhek kledang-kledang terus mangan lotes. Soalnya apa? Wis kasbon sasi wingi gitu loh. Males mulang. Nek eneng kaya ngono itu pengkhianat Muhammadiyah itu. Dia nggak tahu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah. Jadi kasbon itu berat, karena biasanya orang kalau sudah ngambil di depan nanti kerjanya jadi kurang semangat, ya. Terus Umar bin Abdul Aziz nggak bisa, saya nggak bisa jamin sampai bulan depan masih hidup. Akhirnya apa? Nggak jadi ngambil, Bu.
Jadi ngambil, akhirnya pulang ke rumah, anaknya sudah nunggu. Melihat bapaknya datang nggak bawa uang, mereka paham. Sebanyak ngomong, tadi untuk mengambil uang di Baitul Mal itu syaratnya harus menjamin sampai bulan depan masih hidup. Dan bapak nggak bisa jamin itu. Nah ini kalimat yang menarik buat saya begini. Kalau kalian masih tetap ingin dibelikan baju baru, berarti kalian telah membuat bapak. Karena orang tua itu ditangisi anak, itu tetap jiwa orang tuanya akan meronta-ronta. Dan ketika pikiran ini tidak jernih, akhirnya menjadi penjahat. Anda harus tahu, perampok, pembegal, pencuri, bahkan koruptor, itu hanyalah orang yang pengen tegak kepala di depan anak istri dan mertua yang suka banding-bandingkan dengan menantu yang lainnya. Yang menjadikan orang berbuat itu hanya karena itu. Anak ingin dia kelihatan sukses di depan orang-orang yang dianggap keluarganya. Maka dia mengatakan, kalau kalian tetap pengen dibelikan baju baru, berarti telah membuat bapak ini susah. Tapi kalau kalian pengen masuk surga bersama bapak, maka tahun ini kita tidak pakai baju baru buat lebaran. Anak-anaknya mengatakan, oke bapak, kita nggak pakai baju baru lebaran tahun ini. Urusan baju baru loh selesai dengan apa? Meyakinkan mereka adanya surga dan neraka. Bukan berpura-pura sukses tetapi dengan memakan harta negara, bukan. Nah, hari ini kita lihat bantuan sosial saja dikorupsi, alangkah jahatnya mereka. Alangkah jahatnya mereka. Orang-orang yang hanya pengen sukses di mata manusia tapi tidak di hadapan Allah. Nah ini, jadi mengoreksi etos kerja itu adalah membenarkan iman. Karena apa? Karena timbangan Allah itu sangat teliti. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik meskipun satu dzarrah, dia akan melihat hasil perbuatannya itu. Nandur, munduh. Barang siapa melakukan perbuatan yang buruk meskipun satu dzarrah, dia akan melihat hasil perbuatan buruknya itu. Dan ini kembalinya pada diri sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Didasman. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebalikannya kembali pada dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat jelek, jeleknya kembali pada dirimu sendiri. Ya, yang menarik bagi saya adalah frase dzarrah itu. Jadi dulu waktu saya SD, dzarrah itu diartikan sebiji sawi. Begitu kita masuk jurusan IPA, katanya itu satu atom atau molekul. Saya nggak yakin. Akhirnya saya buka-buka kitab tafsir, ketemu dengan tafsir Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir. Nah di sana disebutkan dzarrah itu adalah mathalun fi aqalil kilah. Dzarrah itu adalah perumpamaan untuk ukuran yang paling kecil. Jadi gini Bapak, contohnya begini. Jenengan jalan, kemudian di tengah jalan melihat ada orang jualan buah. Modalnya cuma meja sama timbangan kodok. Karena itu panenan sendiri. Dia punya pohon buah di belakang, terus itu dijual karena panennya berlimpah. Terus Anda tertarik dengan buah itu, kemudian turun dari motor dan beli. Sekilo pinten? Gangsal 1000. Oh ya sudah. Nggak bisa dinyang. Nggak Pak, niki buah langka. Terus ya udah saya minta 3 kilo tapi dipisah ya Pak, sekilo. Oke, akhirnya dia nimbang sekilo, nimbang lagi sekilo, nimbang lagi sekilo. Pak, niki pun 3 kilo. Oke, akhirnya Anda ngasih uang 50.000, kembali 5.000. Jadi menurut pengakuan pedagang yang menimbang dengan timbangan kodok ini sekilo. Maka harganya sama 15.000 semua. Coba nanti begitu Anda sampai di rumah, Anda punya timbangan digital, coba Anda timbang lagi. Yakin nanti masing-masing dari kertas plastik ini nanti bobotnya tidak sama. Kenapa? Karena timbangan digital bisa melacak gram per gram. Jadi kalau Anda beli buah itu di penjualan yang pakai timbangan digital, itu angka-angkanya kadang-kadang tidak utuh gitu loh. Kenapa? Karena 1 gram saja muncul di situ. Sedangkan timbangan kodok nggak bisa melacak 1 gram. Jadi selisih 3 gram, 5 gram, 10 gram itu sama dalam timbangan mereka. Nah, dzarrah itu adalah timbangan yang paling kecil. Nah, kita tidak membahas dzarrahnya, tapi kalimat Imam As-Sa'di. Artinya ayat ini adalah memberi motivasi untuk berbuat baik meskipun tampak sepele dan memberi peringatan dari perbuatan jelek meskipun tampak remeh. Biasanya kalau perbuatan baik kita sepelekan, kita jadi nggak semangat melakukan. Biasanya kalau perbuatan buruk kita remehkan, kita malah merasa tidak berdosa ketika melakukan. Lah, percayalah, seremeh apapun baik dan buruk yang Anda lakukan, itu semuanya akan
dibalasi oleh Allah. Anda mungkin lupa, Anda mungkin tidak ingat, Anda mungkin menganggap itu biasa, tapi di hadapan Allah tetap akan ada balasannya. Jadi ini menjadikan etos kerja, macam-macam weh. Karena kalau kamu melakukan perbuatan yang buruk, tapi akan bertanggung jawab di hadapan Allah loh. Ini menumbuhkan etos kerja loh, tidak bermacam-macam, tidak meremehkan perbuatan buruk. Kenapa? Ya karena kalau kamu berbuat buruk meskipun satu darah kamu tetap akan melihat hasilnya kok. Dan jangan malas melakukan kebaikan. Karena perbuatan baik meskipun tampak sepele itu juga di hadapan Allah ada balasannya. Dan kembalinya pada kamu yang melakukannya, bukan kepada orang lain. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya kita hidupkan di dalam keluarga kita. Jadi pelaku-pelaku kebaikan itu berasal dari rumah yang baik. Kenapa kok dari rumah yang baik? Karena rumah itu adalah ya, nuktatul intilak, titik tolak yang pertama. Titik tolak yang pertama. Jadi Al-Quran mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kamu manusia dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi bayi ceprot itu baik mana, buruk mana nggak tahu, halal mana, haram mana nggak tahu, perintah mana, larangan mana nggak tahu Pak. Nanti dia menjadi tahu dari apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan dalam rumah itu. Dan itu yang pertama kali. Nah yang pertama kali itu yang akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Contoh gampang. Ya, dulu waktu kita masih kecil, orang tua kita tuh sering nakut-nakut kita dengan hantu-hantuan. Ya, ojo lunga sore-sore engko nek ketemu wae gombel, apa kuntilanak, apa pocongan, apa apa. Sande kita tuh jadi besar dengan takut kepada hantu-hantu model begituan, Pak. Sampai kita pengajian, kita aktif di Muhammadiyah, kemudian nanti ustadznya menjelaskan tentang konsep akidah. Bahwa kalau orang sudah mati itu sudah masuk ke alam barzah namanya. Alam yang tidak ada hubungan dengan dunia. Oke, Anda sudah paham itu. Jadi orang kalau sudah dikubur 7 langkah dari orang yang mengantarkan dia ke kuburan terakhir sudah keluar dari kuburan, dia ditanya malaikat mungkar nakir. Dia sudah sibuk dengan malaikat mungkar nakir. Nggak ada urusannya malaikat mungkar nakir sebentar interupsi, saya mau goda pacar saya yang sekarang ternyata selingkuh dengan mantannya. Saya kemarin bunuh diri karena dia mau tak goda dia, kan biasanya cerita hantu-hantuan itu kan balas dendam. Karena cinta yang tidak kesampaian. Nggak sempat Pak, malaikat mungkar nakir nggak bisa diinterupsi. Anda sudah paham itu dalam pelajaran akidah. Tapi sore-sore, gremes, mati lampu, Anda harus beli obat ke apotek karena anak Anda demam. Nah, begitu Anda lewat kuburan, tadi siang baru saja ada tetangga yang mati, kelindes truk, kepalanya pecah, dikubur depan pintu masuk. Begitu Anda lewat pintu masuk, ternyata ada angin bertiup sehingga pohon bambunya itu kretak itu. Secara ilmu Anda paham, iki rene ngurusane sing mati mau esok kepalanya pecah, saiki sedang di alam barzah sama malaikat menangkir. Tapi hasil penanaman orang tua kita membuat kita akhirnya takut, akhirnya pulang. Jadi mengubah yang pertama kali ditanamkan itu berat. Maka kita mengkondisikan keluarga karena rumah menjadi tempat pertama kali meletakkan konsep-konsep pendidikan, termasuk membangun kekuatan iman sebagai spirit utama masuk surga ini. Yang kedua, karena waktu yang dijalani manusia di rumah itu adalah waktu yang paling lama. Anda bisa hitung, di sekolah berapa jam, di tempat kerja berapa jam, main berapa jam. Setelah kita hitung ternyata sehari semalam 24 jam, jatuh-jatuhnya waktu yang paling banyak itu juga di rumah. Maka kalau rumah ini nanti tidak bisa menjalankan peran dengan baik, bubar. Yang ketiga, rumah itu menjadi penting karena apa? Rumahlah satu-satunya wilayah di dunia yang tidak bisa dimasuki orang lain kecuali kita mengizinkan. Acara TV bisa buruk, tapi Anda bisa atau tidak membeli TV? Internet isinya merusak, Anda kan bisa tidak pasang wifi. Tetangga kanan kiri nggak baik orangnya, Anda kan bisa membuat anak-anak Anda di rumah main-main sama Anda sehingga tidak perlu main dengan tetangga. Jadi orang yang menyalahkan tetangga, menyalahkan teman, menyalahkan TV, menyalahkan internet, wong dia tidak bisa mengontrol rumahnya, kok orang lain disalahkan. Tamu datang, dok, assalamualaikum. Anda bilang, maaf saya tidak menerima tamu. Boleh kok dalam Islam. Kalau nanti tamunya datang, gosip sama istri Anda, nawari barang-barang kreditan sampai istri Anda nanti utang ke dia. Kan istri Anda yang mengizinkan dia masuk. Kalau tidak kan nggak akan pernah. Tamu kan cuma ngetok dari luar pintu. Itulah kenapa membangun rumah tangga yang baik itu menjadi tempat kita membangun masyarakat yang baik. Maka salah satu cita-cita rumah tangga Islami atau waja'alna lil muttaqina imama,
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah rumah tangga itu melahirkan orang-orang yang baik, dia menjadi contoh di masyarakat, mengimami mereka dalam ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masyarakat dimulai dari perbaikan keluarga. Gitu. Jadi pada intinya adalah sukses yang sebenarnya adalah ketika kita masuk surga. Karena sukses selain itu tidak ada nilainya apa-apa kalau nanti masuk neraka. Ini harus kita tanamkan terus, kita rawat terus agar kita tidak kendor. Justru karena inilah maka kita menjadi semangat. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Mungkin suami Anda mengecewakan, mungkin istri Anda mengecewakan, mungkin sekolah tempat Anda ngajar mengecewakan, mungkin masjid Anda jadi takmir mengecewakan. Dulu masjidnya kecil, Anda inisiatif untuk bikin proposal, sekarang masjidnya sudah besar, sudah ramai, terjadi perubahan pengurusan. Anda cuma dijadikan pembina, yang omongannya sok-sok nggak didengar. Cah nom-nom anyar kabeh, programnya anyar kabeh. Niku nek jenengan ora punya spirit untuk mencari ridho Allah, jenengan akan mengungkit kebaikan Anda di masa lalu. Cah nom ra ngerti apa-apa, jaman dhisik masjid jek elek tak golek-goleke dana, nang wis gedhe aku ra kanggo. Jenengan dikoke menungso, nanti kanggo Gusti Allah nek dulu ikhlas bekerja. Jadi spirit bekerja itu di situ, Pak. Saya merasakan bagaimana ketika semangat kita untuk masuk surga itu muncul, yakin pada akhirat itu ada, bekerja itu jadi ringan. Kenapa? Karena balasan dari Allah sangat besar. Termasuk bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan pahalanya. Lah kalau orang senang pengen cari pahala ya semangat mencari ibadah di bulan Ramadan. Nek tidak ya tidak. Mbok bulan Ramadan karo yang lain ya wis padha wae. Wong dia memang tidak yakin dengan akhirat kok. Jadi kuncinya di situ. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana membicarakan tentang konsep-konsep seperti ini dengan keluarga kita, istri kita, anak kita, sehingga nanti masalah-masalah yang rumit bisa selesai. Tadi saya ngasih contoh masalah kelambi anyar we rampung kok ketika diingatkan dengan surga kok. Gitu loh. Ning nek ora dilingke swarga ya wis omah anyar we tibake lagi 3 sasi terus bar kuwi ditulis ngarepan disita KPK ya wis. Nah, ya sudah hanya karena pengen gagah itu tadi akhirnya tertinggal bahwa spirit utama dalam berjuang itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Gitu. Tidak banyak yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu, tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi inspirasi bagaimana keluarga memegang peran penting karena dia adalah miniatur masyarakat, tempat di mana kita paling lama tinggal, tempat di mana kita mendapatkan pendidikan landasan pertama kali, dan tempat di mana kita bisa membentengi diri sendiri dari semua kekacauan di luar karena itu adalah teritorial atau wilayah yang kita kuasai penuh. Jadi orang yang gagal mendidik keluarga karena tidak bisa menguasai wilayahnya. Dia kepala rumah tangga tapi dijajah TV, sehingga anak-anaknya minta yang diiklankan dibeli semua. Dia bahkan nggak bisa menolak ketika nangis-nangis. Itu ya, dia kepala rumah tangga tapi yang diinginkan oleh anaknya bukan yang diajarkan bapaknya tapi yang diajarkan TV. Nah, kita nggak bisa mematikan TV, padahal harusnya bisa. Beli TV, nggak beli aja bisa, kenapa mematikan nggak bisa? Nah, banyak orang-orang yang tidak mengerti konsep-konsep seperti ini akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan acara-acara TV, menyalahkan teman-temannya, padahal itu semua merupakan pilihan. Anda masyarakat sini jelek, putuskan pindah ke Solo, bisa kok. Tinggalkan sini. Maka dalam Islam ada konsep hijrah. Kalau memang lingkungan sudah tidak mendukung keimanan kita, kita harus tinggalkan tempat itu kok. Semua bumi milik Allah, dalam pembahasan kita seperti itu. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.